Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, koleksi Minangkabau. Koleksi Minangkabau adalah benda-benda budaya yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Koleksi ini dapat berupa benda pusaka, naskah kuno, karya seni tradisional, dan lain sebagainya. Koleksi Minangkabau memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, dan merupakan sumber informasi penting tentang masyarakat Minangkabau. Koleksi Minangkabau di perpustakaan merupakan sumber informasi penting tentang budaya dan sejarah masyarakat Minangkabau. Koleksi ini dapat berupa 1. Buku sejarah Minangkabau, buku tentang adat istiadat, buku tentang bahasa Minangkabau, buku tentang budaya Minangkabau. Yang kedua, naskah kuno. Naskah kuno ini berisi sebagai teks seperti Tambo, Undang-Undang Adat, dan karya sastra Minangkabau. Naskah kuno ini ditulis dalam bahasa Minangkabau dengan huruf Arab Melayu. Yang ketiga, majalah dan surat kabar. Yang keempat, foto dan video. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang B, faktor internal dalam menentukan koleksi Minangkabau di perpustakaan. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perpustakaan yang dapat mempengaruhi koleksi Minangkabau. Berikut beberapa faktor internal yang dapat menentukan koleksi Minangkabau di perpustakaan. Yang pertama, kebijakan perpustakaan. Kebijakan terkait akuisisi, pengolahan, dan layanan koleksi. Minangkabau kebijakan ini harus jelas, terarah, dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perpustakaan. Contohnya, yang pertama kebijakan akuisisi, yang fokus pada buku-buku tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Yang kedua, kebijakan pengolahan yang menggunakan standar nasional untuk koleksi Minangkabau. Yang ketiga, kebijakan layanan yang menyediakan akses mudah bagi pengguna untuk koleksi Minangkabau. Yang kedua, anggaran. Ketersediaan anggaran untuk pembelian dan pemeliharaan koleksi Minangkabau, anggaran harus dialokasikan secara profesional dan efisien untuk memastikan koleksi yang berkualitas dan terawat. Anggaran yang terbatas dapat menghambat perpustakaan dan mengembangkan koleksi Minangkabau yang lengkap dan berkualitas. Nomor 3, sumber daya manusia. Ketersediaan staf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang budaya Minangkabau dan pengolahan koleksi. Staf harus terlatih dan dibekali dengan pengetahuan memadai untuk mengenali koleksi Minangkabau. Staf yang memiliki pengetahuan keterampilan yang memadai dapat membantu perpustakaan dalam memilih dan mengolah koleksi Minangkabau dengan baik. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas yang tersedia untuk menyimpan dan pengarsipan koleksi Minangkabau seperti rak buku, ruang penyimpanan, dan peralatan. Fasilitas harus memadai untuk memastikan koleksi terjaga dan aman dari kerusakan. Contohnya, penyediaan rak buku khusus untuk koleksi Minangkabau dan pengaturan ruang penyimpanan khusus dengan temperatur dan kelembapan yang terkontrol. Nomor 5, kerjasama. Kerjasama dengan lembaga lain seperti penerbit, distributor, dan organisasi budaya untuk mendapatkan koleksi Minangkabau yang berkualitas. Kerjasama dapat membantu perpustakaan untuk memperluas koleksinya dan mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih luas. Seperti kerjasama dengan penerbit lokal untuk menerbitkan buku-buku tentang budaya Minangkabau dan kerjasama dengan organisasi budaya untuk mendapatkan koleksi naskah kuno Minangkabau. Faktor internal yang dipaparkan di atas saling terkait dan perlu dipertimbangkan secara konversif dalam menentukan koleksi Minangkabau di perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu C. Faktor eksternal dalam menentukan koleksi Minangkabau di perpustakaan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perpustakaan dan memiliki pengaruh terhadap koleksi Minangkabau yang tersedia. Berikut beberapa faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, permintaan pengguna. Minat dan kebutuhan pengguna terhadap koleksi Minangkabau. Perpustakaan perlu melakukan survei dan analisis untuk mengetahui minat dan kebutuhan pengguna, seperti melakukan survei kepada pengguna tentang jenis koleksi Minangkabau yang mereka inginkan dan menganalisis data statistik penggunaan koleksi Minangkabau. Yang kedua, ketersediaan koleksi.
Perpustakaan perlu menjalin kerjasama dengan penerbit, distributor, dan lembaga budaya untuk mendapatkan koleksi Minangkabau yang berkualitas. Contohnya, membangun jaringan dengan penerbit lokal yang menerbitkan buku-buku tentang budaya Minangkabau. Kemudian, kerjasama dengan organisasi budaya untuk mendapatkan koleksi naskah kuno Minangkabau. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait dengan budaya Minangkabau seperti undang-undang dan peraturan tentang pelestarian budaya. Perpustakaan perlu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintahan dan menyesuaikan koleksinya dengan kebijakan tersebut. Yang keempat, kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk mengolah dan menyediakan koleksi Minangkabau seperti digitalisasi dan virtualisasi. Perpustakaan perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses dan layanan koleksi Minangkabau.